Shalom, damai di hati, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Senang sekali kesempatan kali ini dapat berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara di tengah berbagai kesibukan dan aktivitas. Ketika mempersiapkan perenungan di minggu berjalan ini, saya bergumul agar supaya ini juga bisa segera diposting. Tetapi kerinduan kami terus memberkati Bapak Ibu Saudara, dan kiranya apa yang sedikit terlambat ini akan tetap menjadi salah satu inspirasi, tapi juga literasi Bapak Ibu dalam mempersiapkan khotbah atau perenungan firman Tuhan di minggu berjalan. Saat ini mari kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk tertuju kepada Tuhan, meminta hikmat Tuhan agar Tuhan menuntun kita merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang mengasihi kehidupan kami, terima kasih Tuhan karena Engkau mempercayakan pelayanan ini kepada kami. Tolonglah hamba-Mu di tempat ini, tolonglah setiap pendengar dimanapun berada, sehingga kehendak Tuhan yang diberitakan, nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, waktu ke depan ada dalam pertolongan Tuhan. Ampuni kasihani kami, dan biar firman Tuhan diberitakan, dan banyak orang akan mengenal apa yang Tuhan mau melakukannya dalam ketaatan dan kesetiaan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pada 29 Oktober sampai dengan 4 November tahun 2023, Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa, Gemim, itu memberikan kita satu tema, yaitu jadilah penyambung lidah Allah, dengan bacaan Alkitab Amos pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Akan saya bacakan dua ayatnya untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara dimanapun berada boleh membaca konteks sebelum, konteks teks ini secara keseluruhan maupun konteks sesudahnya. Saya akan bacakan Amos 3 ayat 7 dan 8 untuk Bapak Ibu Saudara. Begini firman Tuhan, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebut saja anak muda yang merantau ini bernama Jack. Dia adalah seorang yang baru lulus dari sebuah universitas ternama, dengan berbagai perjuangan di tengah ekonomi keluarga yang tidak baik, tidak cukup baik, tetapi boleh menyelesaikan studinya dengan predikat summa cum laude, sesuatu yang sangat membanggakan. Sehingga dia mengambil keputusan sangat antusias untuk melamar bekerja di sebuah perusahaan. Proses demi proses dalam rekrutmen itu boleh dilewati dengan baik. Kali ini dia penasaran untuk mendengarkan pengumuman, tetapi sangat disayangkan, dia tidak diterima. Tapi sebagai seorang yang teruji di dunia akademik, ternyata kemampuannya untuk bernegosiasi sekalipun dengan jabatan yang jauh lebih rendah dari posisi yang diharapkan, akhirnya si Jack diterima bekerja. Tahun pertama dilalui dengan prestasi dan prestasi. Tapi tahun kedua, ketika ada seorang pemimpin baru yang bergabung di perusahaannya, maka dia mulai mengalami kesulitan untuk beradaptasi. Temannya yang sama-sama bekerja dengannya itu dipecat dengan sesuatu yang tidak masuk akal. Beberapa temannya juga tidak memperoleh gaji sebagaimana mestinya. Ini cukup mengganggu baik pikiran tapi juga perasaan si Jack. Oleh beberapa teman, dia yang dinilai lebih bisa diminta untuk menyuarakan hak-hak mereka kepada pemimpin. Pak Jos memakai kata ini untuk menguatkan si Jack. Bung Jack, bantulah menjadi penyambung lidah kami, para karyawan. Bicaralah dengan bos. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, menarik melihat ini sebagaimana tema minggu berjalan. Jadilah penyambung lidah Allah. Berarti di sini Nabi
Amos khusus dalam konteks bacaan kita ini bicara tentang bagaimana perkataan isi hati Allah yang harus disuarakan, dibicarakan, diangkat, dan disampaikan. Jack di cerita tadi, dia menjadi penyambung lidah para karyawan. Berarti dialah yang akan berbicara apa yang menjadi isi hati teman-teman karyawannya. Dialah yang akan meneruskan perkataan dari karyawan-karyawannya. Dia menjadi penyambung lidah para karyawan, berarti dialah yang diminta oleh semua karyawan, dipercayakan oleh semua karyawan untuk dapat menyuarakan apa yang tidak bisa mereka suarakan, apa yang ingin mereka sampaikan, termasuk di dalamnya dia diminta untuk tidak diam saja dengan ketidakbenaran, ketidakadilan yang ada di tempat dia bekerja. Maka penyambung lidah Allah berarti orang yang menjadi penyambung lidah Allah harus bicara dengan jelas sebagaimana apa yang Allah mau dan apa yang Allah perintahkan. Yang dia bawakan adalah isi hati Allah, perasaan Allah, kehendak Allah, kemauan dari Allah. Saudaraku, Amos 3 ayat 1-8 dalam bacaan di minggu berjalan ini menggambarkan keadaan bangsa Israel yang secara lahiriah mereka berada di puncak perluasan wilayah. Secara ekonomi, secara politik sangat baik di waktu itu. Tetapi mereka ada dalam kehidupan rohani yang semakin bobrok. Kenapa? Jelas di pasal sebelumnya ya. Saya akan bacakan pasal 2 ayat 6 untuk kita semua. Dikatakan begini. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4. Bayangkan 3 bahkan 4 ini menunjukkan kejahatan mereka sudah begitu banyak. Tetapi yang diuraikan dari ayat 6b, menjual kebenaran, menjual orang benar karena uang. Ini yang terjadi. Artinya banyak kejahatan ini di mana orang karena ingin kaya, memperoleh kekayaan, bahkan sampai kebenaran orang benar pun dijual. Bahkan digambarkan di ayat 6b seterusnya, menjual orang miskin. Ayat 7, menginjak kepala orang lemah, membelokkan jalan orang sengsara. Belum lagi kita bisa lihat ya dengan tema hukuman atas Israel pada pasal 2 sebelum bacaan di hari ini. Kita boleh melihat ada masalah asusila di dalamnya. Kita boleh melihat bagaimana menginjak kepala orang lemah diikuti dengan membelokkan jalan orang sengsara. Bahkan masalah asusilanya ditandai dengan kata anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda, dan itu melanggar kekudusan. Kebenaran yang sebenarnya umat pada waktu itu sudah tahu siapa Allah, sudah tahu bahwa Allah adalah Allah yang kudus, Allah yang benar. Luar biasa sekali masalah kemunafikan dan penyembahan berhala yang sudah merata, sudah banyak, begitu banyak pemimpin yang hidup korupsi, hidup mewah. Mereka secara terang-terangan melakukan kejahatan, dan ini sudah menjadi sesuatu yang biasa bagi kehidupan umat pada waktu itu. Maka dalam rangka mengikuti panggilan Allah, Amos 1 dari 12 nabi kecil dalam kitab Perjanjian Lama. Khusus di kitab ini Amos diceritakan, dia pergi, dia dipanggil, diutus untuk pergi ke Betel, tempat tinggal Raja Yerobeam II. Di sanalah Amos dengan berani menjadi penyambung lidah Allah. Apa yang dia beritakan? Dia memberitakan keadilan, dia memberitakan kebenaran, dia memberitakan hukuman sebagaimana yang disampaikan oleh Allah, dan itu dia sampaikan dengan berani. Karena apa? Ada dosa dari umat.
umat yang sudah mengenal Allah tapi melakukan dosa. Mereka tidak mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, sehingga mereka mendapatkan murka dari Allah. Amos mengecam ibadat yang curang. Amos mencela kalangan umat yang memerkosa keadilan dalam masyarakat. Amos menyuarakan masalah ketidakadilan, bagaimana mereka tidak menjunjung nilai-nilai kebenaran. Tetapi di sini kita boleh lihat Amos yang kalau dilihat ya, dia hanya seorang yang tinggal di wilayah perbukitan Yudea di kota Tekoa. Dia hanya seorang peternak domba. Dia juga hanya seorang pemetik buah ara, petani berarti. Tetapi bicara penyambung lidah bukan bicara siapa dia, tetapi bicara siapa yang memakainya. Kepercayaan menjadi penyambung lidah Allah ini menunjukkan panggilan Allah atas kehidupan Amos yang dipilihnya. Maka Amos menjadi penyambung lidah Allah. Dia menyampaikan perasaan, perkataan, perintah Allah tentang Israel yang terjadi pada waktu itu. Kalau kita lihat Amos 1 ayat 1 jelas sekali ya. Itu terjadi pada zaman Usia, Raja Yehuda dalam zaman Yerobeam, anak Yoas, Raja Israel. Itu terjadi 2 tahun sebelum gempa, dan pasal 1 ayat 1 ini cukup menggambarkan keadaan pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika saya bicara atas nama siswa yang saya kasihi, saya telah benar-benar mendengar apa yang siswa ini harapkan agar dapat saya sampaikan. Agar apa yang saya sampaikan sesuai dengan harapan, sesuai dengan isi hati dari siswa di mana saya dipercayakan untuk menjadi penyambung lidahnya, meneruskan, menyampaikan apa perkataan isi hatinya. Saat menjadi penyambung lidah Allah dalam konteks bacaan ini, ada beberapa hal yang perlu untuk kita pelajari. Yang pertama, mengenal siapa Allah. Amos telah menjadi penyambung lidah Allah. Dia mengenal siapa Allah yang berfirman. Kita boleh lihat pada ayat 1 bacaan kita saat ini. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan. Bagaimana mungkin menjadi penyambung lidah Allah tanpa tahu siapa Allah yang berfirman? Apa yang akan dikatakan? Kalau itu tentang kita, apakah kita akan bilang mengenai amarah kita, kemauan kita, isi hati kita? Jelas ini tidak dapat disebut penyambung lidah Allah jika demikian. Amos tahu Allah adalah Allah yang adil dan benar. Allah kecewa dan sedih melihat umatnya diperlakukan demikian jahat. Bahkan kehidupan begitu banyak umat yang menyimpang dari perintah dan ketetapannya. Karena itu Amos pergi dengan ucapan, dengan perasaan sebagaimana hati Allah yang sedih dengan perbuatan manusia pada waktu itu. Jelas dia bilang di sini ya, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Pernyataan ini menjadi pernyataan yang tegas tapi juga jelas. Dengan pernyataan semacam ini dapat dikatakan bahwa Allah hendak mengingatkan bangsa Israel bahwa Ia yang berfirman adalah Allah yang sama dengan Allah yang telah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Allah inilah yang dengan perantaraan Musa menyebut dirinya sebagai Aku adalah Aku. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Bapak Ibu Saudara, pengenalan yang benar akan Allah ini sangat penting. Bukan lagi bicara siapa Amos, bukan lagi bicara apa yang Amos ingin katakan, tetapi ini bicara mengenai siapa Allah dan apa isi hatinya bagi manusia. Kita tidak akan menjadi penyambung lidah Allah tanpa mengenal Dia, tanpa membangun hubungan yang baik dengan Dia. Melalui doa
pribadi kita, tapi juga kehidupan yang membaca dan merenungkan firman-Nya. Hal yang kedua, bicara tentang panggilan Allah. Menjadi penyambung lidah Allah harus didasari pada panggilan. Cara mengukurnya, benarkah ini panggilan Tuhan atas kehidupan saya? Kalau kita lihat pasal 1 ayat 1, jelas perkataan yang dinyatakan kepada Amos. Siapa yang mengatakan? Allah. Siapa yang pilih dan panggil Amos? Allah. Tanpa panggilan Allah, maka Amos tidak akan berani menantang bahaya, bertemu dengan para pemimpin yang luar biasa jahatnya di konteks waktu itu. Tidak bisa melakukan yang benar, karena bisa saja akan ada kepentingan demi kepentingan. Panggilan ini berbicara berbeda dengan menjalankan sesuatu sekedar profesi saja. Bapak Ibu Saudara, Allah yang sedang berfirman kepada Israel lewat perantaraan Amos ini adalah Allah yang telah berjanji dan terbukti menjadi Allah yang senantiasa hadir menyertai perjalanan bangsa Israel. Allah yang hidup, Allah yang terlibat aktif dalam perjalanan hidup bangsa Israel sejak dari nenek moyang mereka. Allah inilah yang memanggil Amos, dan panggilan ini juga berlaku bagi siapapun yang dikehendakinya, yang hidup di tengah dunia yang kacau karena dosa ini. Panggilan ini bisa terjadi saat kita ada di tempat kita bekerja, saat kita ada di gereja, saat kita ada di tengah masyarakat, dimanapun. Ketika kita menyaksikan ada praktik ketidakadilan, ketidakbenaran terjadi. Panggilan ini hanya dapat direspon oleh orang-orang yang benar-benar sadar siapa dia di hadapan Tuhan Allah dan bahwa hidupnya ada dalam kendali Allah. Hal ketiga, berbicara tentang kebenaran. Amos menyampaikan tepat seperti perkataan Allah. Perkataan Allah adalah konten utama dalam tugas sebagai penyambung lidah Allah. Dia mengatakan kebenaran dan keadilan. Ayat 2 dalam bacaan kita. Hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Bapak Ibu Saudara, Amos dipilih dan diutus Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya kepada umatnya dan para pemimpin kerajaan Israel Utara, untuk memberitahu umat bahwa Allah menghukum mereka dengan berbagai kejahatan yang telah mereka lakukan. Ini juga yang diteruskan pada ayat 3 sampai 6 bacaan kita di hari ini. Ada sebab dari sebuah peristiwa. Selalu ada sebab dan ada akibat. Orang berjalan karena sojanjian, itu yang ditulis di ayat 3. Berjalan kedua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji, dan seterusnya ya, dapat kita baca. Bahkan di ayat 7 dan 8 sangat jelas. Umat sudah mendengar banyak teguran. Tuhan sudah memakai hamba-hambanya, para nabi, untuk menyatakan kesalahan mereka. Tapi juga jauh sebelumnya menyatakan mereka, ini hukum Tuhan, ini yang benar, ini yang harus dilakukan. Tetapi mereka tidak mendengar. Maka jangan heran jika kebenaran yang harus diterima kini adalah murka Allah. Allah menghukum karena mereka tidak bertobat. Bapak Ibu Saudara, kita yang mau menjadi penyambung lidah Allah harus berani bicara tentang kebenaran dan keadilan. Dan ini tentunya harus sejalan juga dengan kehidupan kita. Sehingga apa yang kita beritakan tidak bertentangan dengan apa yang kita lakukan dalam praktik hidup sehari-hari. Ada orang yang bicara benar tergantung siapa yang dengar. Asal bos senang, asal jabatan aman. Walau kebenaran yang disampaikan bisa saja tidak diterima orang, ini tidak populer dalam konteks orang-orang yang kita sampaikan. Tetapi bicara kebenaran, standarnya sudah jelas, yaitu firman Allah. Allah yang benar dan Allah yang menyatakan apa yang benar
Kita bisa tahu itu dari firman-Nya. Bagaimanakah kita suka membaca firman-Nya? Semakin kita tahu apa itu kebenaran Allah dalam firman-Nya, maka kita akan selalu menunjukkan buah kehidupan, tapi juga isi pemberitaan, kontennya akan selalu bicara kebenaran yang bersumber dari Allah. Hal keempat, bersikap konsisten dalam ucapan dan perbuatan. Ini sangat penting. Mengapa? Agar apa yang kita ucapkan tadi ya, itu sesuai dengan apa yang juga kita lakukan, dan itu berdasar pada kebenaran dari firman Tuhan. Resikonya akan sangat benar. Orang yang tidak suka ditegur, orang mungkin yang tidak senang kalau ada yang lebih muda yang bilang sesuatu yang itu kayaknya sesuai dengan apa yang biasa dia lakukan, mungkin akan membenci kita. Apalagi jika di konteks Ayub ya, luar biasa tantangannya. Maka sebagai seorang penyambung lidah Allah, perlu untuk menjadikan dirinya ini alat di tangan Tuhan. Perlu untuk dapat terus konsisten dalam ucapan dan perbuatan. Tidak pelin-pelan, tidak berubah-ubah sesuai keadaan mana yang menguntungkan atau tidak. Hal terakhir, hal kelima, mengandalkan kekuatan Allah. Bagaimana mau menjadi penyambung lidah Allah? Kita harus mengandalkan kekuatan Allah. Ingatlah bahwa tugas sebagai penyambung lidah Allah bukan tugas yang gampang. Kalau pertama tadi tidak ada pengenalan yang benar akan Allah, akan seperti apa? Kalau bukan panggilan, justru akan teruji dengan waktu. Di awal-awal mungkin setia dalam pelayanan, tapi berikutnya mulai kendur-kendur, rohnya makin padam dan seterusnya. Kemudian disinilah kita melihat bahwa kita ini hanya alat di tangan Tuhan, tidak bisa apa-apa. Maka mengandalkan kekuatan Tuhan itu akan membuat kita lebih sabar ketika menghadapi orang yang tidak suka. Seperti yang juga Amos lakukan. Tetap konsisten, tetap setia dalam panggilan yang sangat khusus ini, sangat spesial ini. Kekuatan Allah saja yang dapat menolong kita punya integritas dalam memberitakan kebenaran dan keadilan. Minta terus agar Allah menuntun dan menguatkan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, menjadi seorang Jack di cerita awal saya mungkin akan bertemu dengan resiko besar. Jack yang ditunjuk bersuara kepada para pemimpinnya mungkin akan dibenci, mungkin tidak akan menjadi karyawan favorit lagi, mungkin juga dipecat, mungkin juga membahayakan dirinya tapi juga orang-orang lain. Saya bayangkan ini tidak mudah bagi seorang Jack dengan konsekuensi yang bisa dihadapinya. Tetapi tugas ini tugas yang sangat mulia, apalagi sebagai penyambung lidah Allah. Bagaimanakah dengan kita hari-hari ini ketika kita melihat di sekitar kita ada ketidakadilan? Bagaimanakah sikap kita melihat di sekitar kita ada ketidakbenaran? Bagaimanakah kita jika sebagai orang percaya yang mengenal Allah, kita melihat dunia ini berjalan tidak lagi sesuai dengan kehendaknya? Bagaimana merasakan kesedihan Allah melihat ada keluarga-keluarga Kristen yang bercerai dan mengabaikan anak-anak yang dititipkan Tuhan untuk dididik dalam kebenaran. Bagaimana kesedihan Allah yang melihat ada orang benar dipenjarakan karena ketidakadilan. Bagaimana kesedihan hati Allah melihat ada anggota gereja yang saling sikut hanya karena jabatan. Melihat ada pemimpin Kristen yang bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, tetapi ketika diberi kekuasaan mulai korupsi karena ingin kaya. Bagaimana perasaan dia, Bapa yang baik, mendapati di dalam gereja ada perbuatan-perbuatan yang curang. Misalnya pengelolaan keuangan gereja
hanya karena masalah ingin kaya, ingin kenyang, sehingga memanipulasi data, meraup keuntungan, padahal adalah uang gereja. Bagaimana jika dia Allah yang mau menjangkau bahkan orang miskin sekalipun? Dia mau datang ke dalam dunia, berteman dengan orang-orang yang terpinggirkan. Tetapi dia melihat ada orang-orang yang mengaku sebagai hamba-hambanya, justru tidak pernah menjangkau jemaat yang dilayaninya. Hanya karena masalah, di sana tempat basah, di sini tidak. Sehingga saya tidak perlu berlelah untuk mencari dong mau pindah gereja, kalau mau keluar gereja terserah ke sana. Bagaimanakah sifat, bagaimanakah cara Allah menjangkau ini justru juga menjadi cara kita. Bapak Ibu Saudara, kesedihan Allah akan dunia cemar ini harusnya menjadi kesedihan kita sebagai penyambung lidah Allah. R.C. Sproul dalam bukunya The Holiness of God mengatakan, tugas utama kita adalah untuk menghormati dan memuliakan Allah dengan cara menyatakan kebenarannya. Penekanannya adalah pada kekudusan Allah yang membuatnya memandang tugas menyatakan kebenaran sebagai tugas yang serius yang harus ditanggapi dengan penuh tanggung jawab. Maka, mari nyatakan kebenaran dan keadilan. Hari ini, tawaran itu berlaku bagi kita semua. Orang-orang yang telah ditebus dengan darahnya yang mahal. Dia mau kita untuk menyaksikan kepada dunia. Menjadi terang di tengah dunia tempat kita ada. Di tengah ketidakadilan yang saat ini dengan jelas dapat kita lihat di sekitar kita. Maukah kita berbicara untuk menyatakan isi hati Allah kepada dunia? Maukah kita menjadi penyambung lidah Allah? Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Engkau sangat baik. Engkau memberkati kami untuk merenungkan firman-Mu. Hamba-Mu tidak lebih baik dari siapapun. Hamba-Mu sangat terbatas. Tetapi dengan mengandalkan Engkau saja Tuhan, hamba-Mu boleh dipakai di saat ini. Maka pertolongan yang sama akan menjadi bagian setiap kami dimanapun berada. Tuhan tolong kami semua supaya di tengah-tengah tempat yang gelap kami membawa terang kasih Kristus. Di tengah-tengah tempat di mana ketidakadilan menjadi cara hidup yang biasa, kami justru datang membawa keadilan yang berasal daripada Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk mengenal Engkau, memenuhi panggilan-Mu atas kami, dimanapun kami berada. Mungkin kami tidak menjadi hamba Tuhan full time, tetapi di tempat kami bekerja, siapapun yang kami temui, orang akan melihat Kristus ada di dalam hidup kami. Buat kami punya sikap yang bersimpati tapi juga berempati. Kuatkan kami, karena kami mau mengandalkan Engkau. Sehingga sungguh perkataan kami akan menjadi perkataan Tuhan yang membawa damai sejahtera dan kelegaan. Kalau kami dipakai Tuhan, kami percaya ini bukan karena kebetulan. Engkau berhak memakai siapa saja yang Engkau kehendaki. Tapi kami terbatas Tuhan, maka tolonglah kami beri kemampuan. Firman-Mu selesai diberitakan, semua pendengar Tuhan berkati, yang mempersiapkan khotbah minggu Tuhan memberkati, yang mempersiapkan pelayanan Tuhan memberkati, sehingga kebenaran firman disampaikan, dan kami semua boleh semakin hari, semakin hidup menyenangkan hati Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa di sorga, kehendak-Mu yang jadi bukan kehendak kami, dalam nama Tuhan Yesus firman kehidupan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, amin. Firman Tuhan kiranya kita semua semakin diberkati. Sampai jumpa pada perenungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.